Ya, selamat datang di Pertamax7.com channel. Hari ini saya ketemu dengan Mochil Tamanguki. Ini dia MV Agusta Kagiva Mito 125. Selamat menyimak video ini. Ya, ini bisa dibilang adalah motor salah satu yang legendaris dan rare di Indonesia. Namanya adalah Kagiva Mito. Mari kita lihat. Tampak depan mirip Ducati ya, Ducati 916 kalau nggak salah. Memang desainernya sama, cuma beda mesin karena Kagiva Mito ini menggunakan mesin 125 cc 2 tak. Buset, ini gede banget ya, motornya gede. Lumayan. Ya mirip-mirip Moge sih. Gede. Dan ternyata cuma mesinnya kecil, 125 cc 2 tak. Nanti spesifikasinya di belakang. Oke, tampak dari depan seperti ini emang racing banget dan motornya memang DNA Italia banget seperti ini. Oke, tampak di depan seperti ini, spionnya nempel di samping kanan kiri visor dan kita lihat bagian headlampnya unik sekali karena dia sudah pakai proyektor ini. Ya, bagian kanan sudah proyektor bulat seperti ini, tapi bagian kiri biasa aja, bukan proyektor, reflektor biasa ya. Kalau ini kan proyektor. Terus ada tulisannya Mito dan logo gambar sih, merah, putih, hijau atau ke bendera Italia punya. Ini bukan miring kameranya ya, tapi memang motornya seperti ini miringnya. Tuh. Memang miring. Dan saya bertemu motor ini di Yasuka Motor karena motor ini milik Om Samuel, pemilik Yo Motor dan Yasuka Motor Teknologi Sukses. Untuk ban depan sudah diganti sih, seperti ini. Standarnya pakai Michelin kalau nggak salah. Nah, menariknya motor ini pakai Kawasaki Moge seperti Absedon merek Marzocchi. Sekarang masih ada nggak ya? Marzocchi, Italia punya. Dengan diameter as nggak tanggung-tanggung, 40 mm atau 4 cm. Ini diameter asnya besar Pak, besar. Terus remnya depan pakai Brembo 4 piston dan dia ternyata radial punya. Buset, ini motor jadul loh. Terus cakramnya lumayan besar, semi floating, diameternya 32 cm atau 320 mm. Ini besar sekali. Untuk velg depan seperti ini, palangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebarnya 3 inci, mereknya Kagiva, dibalut ban ukuran 110 per 70 ring 17. Kebetulan pakai Dunlop Alpha Sportmax Alpha 13 SP ya. Tuh, ini ban balap ya, bekas balap. Padahal motor ini bukan motor untuk harian sih, untuk pajangan aja, jadi pakainya ban bekas balap. Kita lanjut pada bagian rangka atau bagian kanan ya. Fairingnya seperti ini. Oke, fairingnya seperti itu. Ada tulisannya Kagiva, ada mereknya Brembo, ada mereknya Regina Chain, dan ada Yusak. Yusak itu toolkit. Nah, kita lanjut. Kalem. Terus di sini ada lubang hembusan udara panas keluar. Nah, seperti ini. Panas ini. 2 tak tuh panas loh. 125 cc, 150 cc panas. Apalagi 250 cc atau 500 cc 2 tak itu panasnya mantap. Terus ada logonya berubah. Saya bingung ya, jujur aja ini bingung.
Ini logonya Egypt kayak gini apa gimana ya? Kakinya banyak amat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakinya 6 bro. Rubah api kaki 6. Egypt oli Italia. Terus ini body judul dulu. Udah dimodif sih bagian ini. Udah dikasih karbon racing generation. Terus rangkanya aluminium. Nih twin spark. Motor ini bisa buat boncengan, tapi dibikin single seater dengan ada tulisannya Kagiva Mito. Ini harusnya, oh ini udah dibikin single seater, ini nggak bisa dibuka ini. Mungkin harus diganti body atau gimana ya. Tuh untuk post step, footstep ya, foot kaki itu foot seperti ini. Terus ini apa, master rem belakangnya dia pakai Brembo. Selangnya masih ya karet standar. Untuk rem belakang Brembo 2 piston kanan kiri. Ya kanan kiri. Ini buset, ini radial juga bro, bukan aksial loh, ini radial loh. Bisa ya, unik sekali nih. Terus kaliper cakram belakang aku nggak tahu ukuran berapa. Untuk velg merek Kagiva lebarnya lumayan besar, tubeless 4 inci, dibalut ban Dunlop Sport Mark Alpha 13 SP ukuran 150 per 60 ring 17. Ini standarnya seperti itu memang kalau bawaannya pakai Michelin. Untuk swing arm belakang sih seperti ini ya, banana banget. Tujuan dari banana ini tentu untuk mengakomodasi gembung knalpot untuk scavenging proses. Terus dibikin lekuan seperti ini biar gak nabrak ya, makanya dibikin banana. Selain juga fungsi, juga tentu tampilannya lebih keren. Knalpotnya seperti ini, Kagiva pak deh, Kagiva ini stainless steel. Untuk tampilan kiri dari MV Agusta Kagiva Mito 125 seperti ini ya. Spionnya udah dimodif karbon sih. Terus sama ajibnya 6 kaki ya ternyata ya. Buset, aku baru tahu kalau logonya Ajib itu 6 kaki loh. Setauku rubah ya kakinya 4. Untuk radiatornya besar sekali ya, 125 cc. Wow. Terus swing arm rangka seperti ini ya, twin sparknya. Lanjut pada bagian yang unik di sini karena dia motor 2 tak. Tentu ada tuas cok yang wah ini build quality-nya memang mantap nih, motor Italia nih. Mahal punya. Terus di sini ada keran bensin yang terbuat dari aluminium, kita puter juga mantap nih. Sayangnya motor ini tekor akinya, jadi saya nggak bisa saya hidupkan. Oke, lanjut pada bagian segitiga atas atau crown handle yang mengikat suspensi Marzocchi-nya. Ini dari aluminium tebel. Terus ada steering damper, ini udah bawaan mereknya Ohlin punya, made in Swedia ya Pak. Ini ternyata dilapis teflon nih, hitam ini. Terus stangnya seperti ini. Ini memang nanti ergonominya nanti ya, tahu sendiri lah, ergonomi terakhir. Terus ada speedometer dengan top speed mentok 220 km per jam dengan ada trip meter di situ. Trip meternya aku bingung, 4.774 km. Udah dipakai 4.000-an km dengan trip meternya 555 km. Terus aku nggak tahu ya kok namanya CRC. Kayak ini loh, kayak handle koplingnya juga CRC. Untuk tachometer redline di 11.500 rpm, lumayan tinggi. Dan di sini ada fitur unik temperatur coolant 60 derajat, 80 derajat, 100 derajat, dan 120 derajat. Paling minus, paling bawah 40 derajat. Kalau 120 derajat ya overheat maksudnya. Setahu saya maksimal ya 100-an derajat Celcius coolant itu. Ya, kita lanjut. Stang kiri sudah ada tombol sen, klakson. Ini kayak fiction ya. Tombol lampu jauh, tombol lampu. Untuk saklar kanan dia pakai angel kill switch, electric starter. Karena ini cuma ada electric starter. Dan ada master remnya Brembo juga Pak. Brembo. Ini radial, bukan
Ini aksial bukan radial. Ya, sip. Lanjut di bagian tangki ada tulisan Kagiva, ini masih original lah, original. Harusnya Kagiva Mito dan ada MV Agusta Indonesia. Ini kalau ini stiker biasa sih, stiker sendiri. Terus di sini ada logo Ajib. Untuk tangkinya mirip kayak Yamaha ya, entahlah. Kagiva Ajib, ada tulisannya Attenzione. Terus pokoknya boso-boso anu lah, boso-boso apa? Italia. Hanya menggunakan bensin tanpa timbal, ya mungkin pertamax ya. Joknya seperti ini, khas motor balap racing banget. Kita lanjut pada bagian samping ini. Mohon maaf susah nyutingnya ya. Di situ ada tulisannya MV Agusta, terus ada VIN atau Vehicle Identification Number dengan awalan kode ZCG yang artinya Made in Italia. Motor ini menggunakan suspensi depan dari Marzocchi punya. Namun untuk belakang suspensinya pakai Öhlins Pak deh, made in Swedia. Dan apa namanya? Ini loh. Apa namanya? Oh ini ada linknya. Ada link. Jadi bukan langsung ke swing arm tapi masih ada linknya di bagian dalam. Tuh nama ya, linknya dari rangka ke swing arm lanjut ke suspensi. Ini sistemnya pakai link dari MV Agusta punya. Lanjut pada bagian gear set. Untuk gear set motor ini saya lupa yang depan berapa, tapi rantainya merek Regina Chain. Wah ini udah terkenal banget Regina itu. Terus untuk sprocket belakang atau gear belakang ukurannya 38 mata dengan 1 2 3 4 5 mur, 5 baut pengikat. Mengikat ke knob gearnya. Udah jelas. Oh iya, saya baru tahu ada fitur unik di sini. Ya, set. Bukan postepnya tapi ini loh. Ada yang namanya gantungan helm. Ini dasar gurul banget ya. Kita lihat yuk penutupnya ke lampu belakang. Untuk lampu belakang seperti ini lampu sennya kuning ya, khas motor zaman dulu. Terus ada lampu yang kotak, ini ikonik, ini Kagiva Mito banget. Dah. Sip. Mari kita naik MV Agusta Kagiva Mito 125. Oke, saatnya saya mau naik Mochil, tampangnya moge. MV Agusta Kagiva Mito 125 cc. Oke, suara sudah masuk, saya langsung naik saja dengan tinggi badan 160 cm. Nanti ada yang komplain, Mas itu 165. Kayaknya saya ngukur terakhir 160 deh, bersih ya. Kalau pakai sepatu ya lebih tinggi. Kalau sekarang saya pakai sendal aja. Karena saya nggak lagi test ride, lagi santai-santai ke dealernya Om Samuel. Kita lihat motor yang tampangnya sih moge, tapi ini Mochil. Kita naik. Iya. Penasaran ya. Ergonominya bagaimana? Joknya lumayan jinjit, tapi ini lebih manusiawi daripada R15 V3 atau Yamaha YZF 155. Jinjitnya lumayan, tapi stangnya buset. Ini kayak motor balap beneran nih. Suaranya kayak gitulah, gitu motor belakang. Terus remnya mantap ini depannya, diameternya 32 cm Pak. Untuk rem belakang ya pakem sih, Brembo, depan belakang Brembo. Depan 4 piston, belakang 2 piston. Ini loh, kencang. Terus posisi berkendaranya memang racing banget, udah kayak motor balap. Dan tuck innya ini loh enak banget. Wow, kayak gini kali ya naik motor balap tuh. Oke, banter ini. Oh, fungsinya si steering damper tuh mungkin kalau kenceng ya. Saya sih belum pernah pakai moge ya, apalagi pakai steering damper gini. Ini Mochil pakai steering damper mungkin biar saat kecepatan tinggi nggak oget gitu. Apanya, stang depan ini stabil di tempatnya. Tapi ini mantep tuh. Kalau buat macet ya boyok ini. Oke, tinggi 160 cm ya, jinjitnya kayak standar lah, nggak jinjit banget kayak WR mah bukan jinjit melayang gitu aku. Kayak apa ya? Ya kayak R15 dulu kali ya. Kalau R15 sekarang buset, burtenan. Ini terus tangkinya ramping banget. Dia pakai kaleng ya, bukan kondom. Benar-benar besi berarti. Kalau nggak aluminium sih. Tapi ini nanti saya cek pakai kunci kontak magnet.
Sebagai menutup, saya mau bacakan spesifikasi detail dari Kagiwa Mito versi 6 speed, karena ada yang lebih rangkal lagi daripada motor ini, yaitu Kagiwa Mito yang versi 7 speed. Oh iya, Om Samuel selaku pemilik dan bos yang motor gigi sukses, yang suka motor gigi sukses, menjual motor ini Pak De, karena mungkin beliau lagi rada pengen motor 2 tak yang banyak ya. Sudah punya yang 250 cc itu berapa itu 2 taknya. Terus ini yang paling terbaru malah ini terus mau dijual. Terus Om Samuel ngasih info kalau ini dibuka harganya 80 juta rupiah nego. Tentu saya nggak jualan ya, saya cuma menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Om Samuel, karena video ini tujuannya memang untuk review motor ini, bukan test ride, bukan jualan. Tapi kalau ada misalnya mau beli silahkan, karena sudah dijual. Mungkin Om Samuel pengen nambah koleksi apa lagi ya, lebih rare lagi, karena beliau itu punya moge dan punya motor 2 tak ini banyak. Oke, kita lanjut ke spesifikasi. Ya, resiko syuting sendirian ya seperti ini Pak De. Ya, kita harus turun, nyamperin kamera, matiin. Oke Pak De, saya bacakan spesifikasi teknis dari Kagiwa Mito 125 atau MV Agusta Kagiwa Mito 125. Ini mungkin divisi mobilnya MV Agusta ya. Jadi dia bikin ada 2 merek, yang khusus moge itu MV Agusta, untuk mobilnya ada yang Kagiwa. Terus spesifikasinya bagaimana? Saya nggak tahu ya tahun berapa, tapi di sini tertulis tahun 2000 sampai 2001. Mesinnya 2 tak, single cylinder, electric variable power reed valve. Jadi dia pakai reed valve yang elektrik, udah mirip NSR ya. NSR juga pakai electric reed valve. Kubikasinya ternyata bukan 125 cc tapi 125,6 cc dengan bornya 56 mm, stroke-nya 50,6 mm. Lumayan sih, meskipun nggak overstroke banget, meskipun nggak overbore banget. Ya ini overbore aja udah. Untuk kompresi rasio atau rasio kompresinya ini khas motor 2 tak, yaitu kecil sekali, 6,3 banding 1. Nanti bukan berarti bisa premium ya, premium 88, tapi ya pakailah Pertamax 92 biar ngacir. Olinya juga mahal, olinya samping. Ada motul 300, motul 800, terus Ajib juga ada Castrol juga yang lupa aku, Castrol yang mahal itu. Yang jelas kalau versinya Om Samuel ya, motor 2 tak rare, langka, mahal, pakailah oli samping yang mahal juga biar awet mesinnya. Lanjut pada bagian pendinginnya, pakai radiator atau liquid cooled. Ini dulunya agak panas, jadi saya gobios. Uniknya motor 2 tak tuh jarang ya pakai kipas otomatis. Jadi ini nggak ada kipasnya ini. Jadi cuma mengandalkan angin dari depan. Kalau kita macet-macetan ya wis bisa overheat ini. Lanjut pada bagian pengabutan bahan bakar, dia pakai karburator merek Italia yaitu Dell'Orto. Untuk pengapian dia pakai CDI atau capacitance ignition lah. Terus kapasitor discharge ignition kalau nggak salah sih. Saya kok lupa ya. TCI, CDI, wah kalau udah ujian saya nangis nih. Terus kita lanjut, starternya cuma ada electric starter aja, dan koplingnya kopling basah Pak De. Ini nggak kelihatan ya, mesinnya kelihatan, mohon maaf. Nanti kalau ada foto mesin dari Kagiwa Mito ini saya tampilkan di sini. Ting. Mesinnya kecil lah, 25 cc. Tapi jangan salah Pak De, tenaganya mantep ini. 125 cc tapi tenaganya 34 horsepower pada 12.000 rpm. RPM-nya memang tinggi nih, karena tenaga puncaknya di RPM tinggi. Untuk torsinya juga nampol juga nih, 23 Nm pada 11.000 rpm. Tapi RPM-nya tinggi semua ya, ini motor teriak, ini namanya motor kenceng, motor balap. Terus sudah, tadi koplingnya sudah pakai kabel, bukan hidrolis yang 125 cc saja. Untuk final drive-nya dia pakai rantai. Sayangnya nggak jelas ini berapa ukuran rantai depan dan belakang. Tapi overall nanti saya kasih keterangan di pojok kiri bawah ya, untuk
pemirsa yang kepo detail-detailnya saya tulis di pojok kiri bawah. Lanjut pada suspensi depan pakai Marzocchi dengan diameter as 40 mm. Terus travelnya 120 mm jarak mainnya. Untuk suspensi belakang dia pakai progressive with hydraulic shock. Namanya progressive rollingnya dengan adjustable spring preload Öhlins. Yang saya lihat Pro Öhlins ya. Untuk travel suspensi belakangnya 133 mm. Kita lanjut pada bagian cakram depan yang diameternya 320 mm ya, alias 32 cm. Dijepit dengan kaliper radial Brembo 4 piston. Rem belakangnya dia pakai kaliper Brembo 2 piston radial. Menjepit cakram belakangnya bulat itu, ukurannya 23 cm atau 230 mm. Kita lanjut pada bagian ban depan 110/70 ring 17, ban belakangnya 150/60 ring 17. Langsung pada bagian dimensinya, tingginya 1100 mm, panjangnya 1980 mm, dengan jarak as rodanya ini lumayan panjang yaitu 1375 mm. Tinggi joknya pantesan ini nyaman banget ya buat saya ya, yaitu 760 mm. Pantesan nggak begitu jinjit banget, cuma 760 mm alias 76 cm. Yang menarik, powernya kan 34 horsepower ya kurang lebih. Bobot keringnya motor ini cuma 129 kg. Wah, enteng gila ya bang. Tampang moge tapi mocil. Untuk tangki bahan bakarnya yang modelnya unik itu adalah 14 liter. Ya wes gitu aja ya. Siapa tahu ada pemirsa yang mau beli motor ini silahkan. Tentu ini bukan jualan kan, saya cuma numpang mau review NMAX sebenarnya, tapi malah syuting ini dulu karena NMAX-nya belum datang. Ya wes, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan mengenai motor ini, Cagiva MV Agusta, Cagiva Mito 125, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video nonton motor klasik selanjutnya. Gaspol. Kita harus ngasih nama ini apa ya, nonton klasik atau gimana ya, biar kayak youtuber lain kan ada segmen motor baru, ada segmen motor lama. Entahlah. Untuk test ride saya sejauh ini belum pernah test ride motor 2 tak kecuali Yamaha V80 dan Vespa 3 speed seingatku deh, sama Suzuki Bravo. Itu aja sih, saya belum pernah motor 2 tak lain apa ya, karena saya milenial ya, mana anak modern, saya nggak tahu motor 2 tak. Lihat ini aja gumun, mantap. Dan salam pertama 7.com.